Di telepon tersebut, bilang ke si operator nih, "You all better come here right now. I just killed a man." Hai, halo teman-teman YouTube aku tersayang, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian. Buat yang baru di channel ini, perkenalkan namaku Dia, dan di channel ini aku bercerita mengenai true story dari seluruh dunia, terutama true crime. Kalau ini adalah konten kalian, please dukung aku dengan subscribe ke channel aku, dan juga tekan notification bell-nya, ting-ting, agar kalian selalu terupdate setiap kali aku upload video-video baru. Buat yang sudah menjadi family channel ini, selamat datang kembali, senang kalian bergabung lagi dengan aku di sini. Di video kali ini aku akan bercerita mengenai Candyman versi aslinya, versi real life. Seperti yang kalian tahu, Candyman sudah dibikin filmnya, namun itu adalah versi fictionnya, gengs. Nah, si Candyman ini menurut urban legend adalah seorang pria yang buntung di tangan kanannya, dan sebagai gantinya ada kait di tangan kanan tersebut, gengs. Jadi kayak Captain Hook di Peter Pan gitu, kayak bajak laut. Nah, si Candyman ini akan muncul ketika kita bilang Candyman 5 kali berturut-turut di depan cermin. Dia akan ngapain? Dia akan membunuh siapapun yang memanggilnya, gengs, dengan kait di tangannya tersebut. Serem. Ada yang sudah nonton filmnya kah? Nah, yang aku akan ceritakan di vlog ini adalah versi aslinya, gengs. Apakah akan sama dengan versi urban legend tadi? Simak aja ya. Cerita kali ini terjadi di awal tahun 1970-an di Amerika Serikat. Ya, kalian tahu banyak cerita yang unbelievable banget terjadi di Amerika Serikat, gengs. Dan ketika aku baca cerita ini, my mind was blown away. Cerita kali ini lagi-lagi aku bagi menjadi 2 bagian, dan ini adalah bagian pertamanya. Tapi aku gak akan cerita banyak di intro ini, agar kalian penasaran sama misterinya. Gak asik dong kalau aku udah bocorin di awal, ya nggak? Oke, without further ado, ayo kita mulai aja cerita kita hari ini. Kota Pasadena di Texas pada tahun 1970-an merupakan kota yang keras. Saat itu terdapat pembangunan freeway atau jalan besar di kota tersebut yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan kota tersebut. Namun hal itu malah justru menuai kontroversi, gengs. Mengapa? Karena jalan tersebut dibangun dengan meruntuhkan ribuan rumah. Banyak orang beranggapan bahwa pembangunan jalan tersebut juga untuk memangkas bagian kota yang miskin. Akibatnya populasi kota berkurang, namun banyak juga timbul area yang berbahaya di dalam kota, tapi di lain pihak terdapat juga area yang cenderung mati. Banyak kekerasan geng bermunculan, dan pada umumnya kota tersebut bukanlah kota yang ideal, gengs. Di sini pula awal cerita kita hari ini akan dimulai. Pada sore hari tanggal 7 Agustus tahun 1973, Elmer Wayne Henley, biasa dipanggil Wayne, yang waktu itu berusia 17 tahun, mengundang temannya yang bernama Timothy Cordell Kelly, berumur 19 tahun, untuk berpesta di rumah temannya yang lain, yang bernama Dean Corll. Nah, si Dean Corll ini berusia lebih tua daripada mereka, dan saat itu dia berusia 33 tahun, geng. Si Dean ini dikenal ramah dan suka membuka rumahnya untuk banyak anak muda untuk nongkrong, mengkonsumsi narkoba, dan minum-minum. Nah, anak muda mana yang gak suka hal-hal tersebut di Amerika? Gak banyak, gengs. Nah, si Timothy ini termasuk yang suka dengan hal-hal itu, gengs. Makanya si Timothy mau aja diajak oleh Wayne ke rumah si Dean Corll ini. Nah, mereka nyetir kan? Kemudian mereka sampailah ke rumah Dean yang beralamat di 2020 Lamar Drive. Tapi si Dean ternyata nggak di rumah. Karena sudah terbiasa, mereka tetap masuk, dan kemudian mereka mempersilakan diri menghirup cat di rumah tersebut. Jadi di sana kayaknya ada persediaan kaleng-kaleng cat gitu untuk dihirup buat mereka yang mau high. Mungkin efeknya akan mirip dengan menghirup bensin kali ya. Nah, mereka juga minum alkohol sampai tengah malam sebelum akhirnya meninggalkan rumah Dean untuk membeli sandwich. Mereka berencana untuk kembali lagi ke rumah tersebut setelah itu, gengs. Nah, si Wayne dan Timothy ini kemudian menyetir pulang ke rumah Wayne di Houston Heights, sebuah daerah yang lumayan keras, dan Timothy kemudian memarkir mobilnya di dekat rumah Wayne. Nah, Wayne kemudian keluar dari mobil itu kan, tapi dia mendengar keributan di seberang jalan, gengs. Nah, di seberang jalan itu adalah rumah temannya yang bernama Rhonda Williams, yang saat itu masih berusia 15 tahun. Nah, karena mendengar ribut-ribut itu, penasaran dong dianya ya. Kemudian dia mendekatilah rumah itu. Nah, di situ dia menemukan si Rhonda ini, gengs. Nah, si Rhonda ini ternyata kasihan banget. Dia dipukulin oleh ayahnya yang sedang mabuk saat itu. Dia nggak mau pulang ke rumah. Nah, melihat si Rhonda ini, si Wayne kasihan kan? Cewek 15 tahun. Kalau pulang dipukulin lagi nanti. Terus gimana? Nah, lalu dia mengundang si Rhonda ini untuk pergi bersama dia dan Timothy ke rumah Dean. Ya udah, pestanya nambah 1 orang, no big deal kan? Nggak masalah dong harusnya. Nah, si Rhonda ini kemudian naiklah ke kursi belakang mobil Timothy, dan kemudian mereka pergi ke rumah Dean. Waktu itu sudah jam 3 pagi tanggal 8 Agustus tahun 1973. Nah, sesampainya di sana, di rumah itu, si Dean ini ternyata sudah pulang. Tengah malam belum pulang, tapi habis itu udah pulang sebelum jam 3. Kemana aja ya?
Anyway, si Dean ini ternyata marah melihat si Wayne membawa seorang gadis pulang ke rumahnya jam 3 pagi. Kali wajar ya, siapa juga yang mau kayak gitu ya. Nah, dia kemudian memanggil Wayne dan ngomong berdua doang nih, biar yang lainnya nggak denger. Dia bilang ke Wayne gini, kamu merusak semuanya. Kenapa dia ngomong gitu ya? Si Wayne mungkin agak kaget. Wayne berusaha menjelaskan ke Dean bahwa Rhonda bertengkar dengan ayahnya malam itu, dan si Rhonda nggak bisa pulang dan nggak ingin pulang ke rumahnya. Habis dipukulin, ya nggak ingin pulang dong. Remaja 15 tahun gitu kan. Nah, mendengar hal ini, si Dean kemudian agak melunak dan marahnya terlihat mereda. Dia pun kemudian menawarkan bir dan marijuana kepada ketiga temannya yang muda-muda tadi, gengs. Gila, padahal yang dua masih di bawah umur ya. Dan 19 tahun apakah masih di bawah umur apa enggak ya di Amerika? Ketiga remaja itu kemudian mulai minum alkohol, merokok marijuana, dan Wayne sama Timothy ditambah lagi menghirup cat lagi biar makin tambah high. Nah, selama ini terjadi, si Dean cuma nonton doang, gengs. Nah, kira-kira setelah 2 jam, berarti sekitar pukul 5 pagi ya, ketiga remaja tersebut, si Wayne, Timothy, sama Rhonda, nggak sadar alias pingsan akibat konsumsi narkoba sama alkohol tadi. Nah, beberapa waktu kemudian si Wayne ini terbangun, gengs. Tapi saat terbangun itu, dia menemukan dirinya terbaring telungkup di perutnya, jadi perutnya di lantai, dengan tangannya diborgol di belakang, mulutnya diselotip, dan pergelangan kakinya juga diikat, gengs. Nah, kedua temennya, si Timothy dan Rhonda, juga terbaring di sebelah Wayne. Sama juga dengan Wayne, mereka terbaring telungkup dengan muka mereka menghadap ke lantai, gengs. Mereka juga diikat dengan tali nilon, dan mulutnya juga diselotip. Parahnya lagi nih, Timothy ini sudah nggak pakai baju, gengs. Dia ditelanjangin. Nah, lalu si Dean ini menyadari kalau si Wayne sudah terbangun, gengs. Ah, kamu sudah terbangun rupanya. Kemudian si Dean ini membuka selotip di mulut si Wayne dan mengeluarkan gag atau sumpelan di mulut si Wayne ini, gengs. Jadi mulutnya disumpel dulu sebelum diselotip. Wow, si Wayne ini kemudian dengan sia-sianya memprotes si Dean dan menanyakan kenapa dirinya diikat. Ngapain kamu ngikat aku? Ada apa ini? Kan dia mengira bahwa si Dean ini adalah temennya kan? Kok bisa? Nah, si Dean ini dengan marahnya mengatakan kepada Wayne bahwa dia sudah merusak semuanya dengan membawa seorang gadis masuk ke rumahnya. Dan kemudian dia menambahkan bahwa dia akan membunuh ketiga remaja tersebut setelah dia menganiaya dan menyiksa Timothy. Si Dean ini, gengs, awalnya bilang gini nih, man, you blew it bringing that girl. Bro, kamu sudah merusak semuanya dengan membawa si gadis ini. Lalu dia lanjut dengan berteriak, I'm gonna kill you all, but first I'm gonna have my fun. Aku akan membunuh kalian semua, tapi sebelumnya aku akan bersenang-senang dulu. Wow, ada orang gila nih, gengs, ternyata. Nah, kemudian si Dean ini dengan marahnya menendang Rhonda berkali-kali di dadanya sebelum kemudian menyeret si Wayne ke dapur. Kemudian si Dean ini meletakkan pistol kaliber 22 mili di perut Wayne dan mengancam akan menembaknya. Wayne pun panik dong dan dia mencoba menenangkan si Dean ini. Dia berjanji ke si Dean bahwa dia akan berpartisipasi dalam menyiksa dan membunuh Timothy sama Rhonda jika Dean melepaskannya. Nah, ajaibnya nih, geng, si Dean ini setuju dan melepaskan ikatan Wayne. Jadi Wayne dibebaskan, gengs. Tapi sekarang dia harus bantuin Dean ini. Nah, kemudian mereka membawa Timothy sama Rhonda ke kamar Dean dan mengikat mereka di sisi yang berlawanan di sebuah papan penyiksaan yang ada di kamar itu. Iya, gengs, ada papan penyiksaan. Oh my god. Nah, si Timothy ini diikat dengan tertelungkup, sedangkan si Rhonda terbaring di atas. Gila banget. Ternyata si Dean ini sakit banget, sakit jiwa. Menurut aku sakit jiwa. Gila. Nah, kalian bisa bayangin nggak sih betapa takutnya ketiga remaja tersebut? Walaupun pada saat itu si Timothy sama si Rhonda ini sepertinya belum sadar. Tapi coba bayangin, gengs, kalau ketiganya ini sadar. Oh my god. Dan ternyata, gengs, si Dean ini adalah pemangsa anak atau remaja laki-laki. Double oh my god. Dan yang lebih oh my god lagi, si Wayne ini ternyata adalah kaki tangannya, gengs. Boom. Nah, rencana sebelumnya adalah si Wayne ini akan membawa Timothy ke rumah Dean sebagai korban Dean selanjutnya, gengs. Dan si Wayne ini akan mendapatkan imbalan sebesar $200 yang lumayan besar untuk waktu itu ya, gengs ya. Setiap kali dia membawa mangsa baru buat si Dean. Nah, karena si Wayne ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, makanya uang segitu tuh gede banget. Dan karena itu pula dia mau berpartisipasi, gengs. Tapi karena si Dean ini cuma doyan anak laki-laki, makanya dia marah banget ketika si Wayne membawa Rhonda, gengs. Nah, si Dean ini kemudian memberikan Wayne pisau berburu dan menyuruh si Wayne ini untuk merobek pakaian Rhonda. Nah, si Dean ini juga memaksa Wayne ketika dia memperkosa dan menyiksa Timothy. Wayne juga akan melakukan hal yang sama kepada Rhonda, gengs. Nah, Wayne menurut dan dia mulai memotong baju Rhonda dong. Sementara si Dean ini mulai melepas bajunya sendiri dan dia juga mulai menganiaya serta menyiksa si Timothy ini. Kasian banget si Timothy sih. Nah, baik si Timothy maupun si Rhonda pada waktu itu sudah bangun, gengs. Kalian bisa bayangin kan betapa takutnya mereka berdua ini. Nah, si Timothy ini mulai menggeliat dan mencoba berteriak, gengs. Sementara si Rhonda yang sumpelan di mulut
bautnya sudah dilepasin sama si Wayne mengangkat kepalanya dan bertanya ke Wayne, "Is this for real? Apakah ini beneran terjadi?" Dan dijawab oleh Wayne, "Yes." Iya. Mendengar jawaban Wayne, Rhonda bertanya lagi dong, "Are you going to do anything about it?" Wayne tidak menjawab. Nah, Wayne kemudian bertanya kepada Dean, apakah dia boleh membawa Rhonda ke ruangan yang lainnya. Tampaknya si Wayne ini mulai ragu di sini, gengs. Dia nggak bisa nyakitin temennya dan melihat temennya yang lain disiksa seperti itu, gengs. Tapi Dean nyuekin Wayne dan dia sibuk sendiri dengan Timothy, dengan si korbannya tadi. Nah, melihat kedua temennya seperti itu, gengs, akhirnya rasa marah Wayne memuncak. Dia kemudian melihat pistol Dean ada di meja samping tempat tidur kan. Nah, dia kemudian mengambil pistol itu, gengs. Setelah dia mengambil pistol itu, dia berteriak, "You've gone far enough, Dean. Kamu sudah keterlaluan, Dean." Nah, si Dean pun kemudian menghentikan aksinya, gengs. Nah, Wayne dengan marahnya lanjut berteriak nih, "I can't go on any longer. I can't have you kill all my friends. Aku nggak bisa lagi. Aku nggak bisa biarin kamu bunuh semua temanku." Nah, Dean Corll ini kemudian mendekati Wayne dan menantang Wayne. "Kill me, Wayne. Bunuh aku, Wayne." Wayne gak nyangka kali ya. Dan dia pun kemudian mundur beberapa langkah. Tapi si Dean terus mendekati dia. "You would not do it. Kamu gak akan melakukannya." Si Dean bilang gitu. Tapi kemudian Wayne menembakkan pistol itu dan mengenai Dean di jidatnya. Tapi peluru itu tidak bisa menembus kepala Dean, gengs. Oh my god, serem amat. Terbuat dari baja kali ya kepalanya. Dean pun terus maju mendekati Wayne kan. Dan karena ketakutan, Wayne kemudian menembakkan pistol tersebut 2 kali lagi ke arah si Dean. Tembakan tersebut mengenai Dean di pundak kirinya, gengs. Dean pun kemudian lari keluar kamar tersebut dan menabrak tembok di luar kamarnya. Kemudian Wayne menghabiskan isi peluru pistol tersebut dengan menembakkan pistol tersebut 3 kali lagi ke tubuh Dean. Peluru tersebut mengenai punggung bagian bawah serta pundak Dean, dan si Dean pun terjatuh di lobi luar kamarnya dan meninggal, gengs. Tubuhnya yang telanjang terbaring menghadap ke tembok. Ada sih gambarnya buat kalian yang penasaran dan ingin melihatnya, tapi kalian cari aja sendiri di internet ya. Aku nggak mau muat foto itu di video ini, gengs. Setelah membunuh Dean, hanya ada satu hal di pikiran Wayne pada saat itu, gengs, yaitu bahwa Dean akan merasa bangga akan cara Wayne bereaksi dalam konfrontasi tersebut, bahwa Dean telah mengajarinya untuk bereaksi dengan cepat, dan itulah yang saat itu dia lakukan. Nah, mengapa si Dean ini mengajari Wayne sampai segitunya, gengs? Wayne lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1956 di Houston, Texas, dan dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara, semuanya laki-laki. Dia adalah anak dari Elmer Wayne Henley Sr. dan Mary Henley. Ayahnya adalah seorang alkoholik yang sering melakukan KDRT kepada istri dan anak-anaknya. Walau demikian, ibunda Wayne ini terus berupaya untuk memastikan bahwa semua anaknya mendapat pendidikan yang baik dan tidak bermasalah, geng. Tapi akhirnya orang tua Wayne ini bercerai saat Wayne berusia 14 tahun. Dan ibunya, yang saat itu bekerja sebagai kasir di sebuah tempat parkir, memperoleh hak asuh atas Wayne dan ketiga saudara-saudaranya, geng. Sebelumnya, Wayne adalah anak yang pintar di sekolahnya. Namun setelah perceraian tersebut, dia sering bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya, dan nilainya pun turun tajam, geng. Akhirnya di umur 15 tahun, Wayne drop out dari sekolahnya dan mulai bermasalah. Dia ditangkap oleh polisi pada tahun 1972 karena terlibat pencurian. Nah, sebelum drop out, Wayne ini berteman dengan salah satu kakak kelasnya yang bernama David Brooks. Keduanya kemudian menjadi teman baik, dan si David inilah yang mengenalkan dia kepada Dean Corll, gengs, yang ditembak mati oleh si Wayne tadi. Awalnya si David ini mengenalkan Dean kepada Wayne sebagai korban Dean selanjutnya, gengs. Nah, si Wayne ini mengagumi Dean karena Dean adalah seorang pekerja keras, walaupun dia sudah mencurigai bahwa si Dean ini adalah seorang homoseksual. Nah, entah bagaimana caranya, Wayne berhasil meluluhkan hati si Dean dan bahkan kemudian berteman dekat dan membantu Dean dalam aksinya. Dean akan memberi Wayne $200 setiap kali Wayne membawa mangsa baru buat Dean ini, gengs. Dean kemudian juga mulai mengajari Wayne macam-macam, dan suatu ketika Dean mengetes Wayne apakah Wayne ini mau membunuh ketika diperlukan, gengs. Wayne menjawab, "Iya." What? Dean Corll ini menjadi figur yang dikagumi oleh Wayne. Duh, aku tuh nggak bisa lihat apa sih bagusnya si Dean ini. Teman-teman please deh, kalau cari idola itu yang pantas aja ya yang dijadikan idola ya. Jangan kayak yang ini. Ih, gemes deh aku. Nah, pada tahun 1972 itu juga, Wayne mulai menyadari bahwa banyak anak laki-laki berusia 12-17 tahun yang hilang di area tempat tinggalnya, gengs. Termasuk 2 orang temannya. Nah, si Wayne ini sendiri pada waktu itu sempat aktif berpartisipasi untuk mencari kedua temannya ini, gengs. Oh my god, sakit juga nih anak ya. Oke, sekarang aku kembali lagi ke cerita kita tadi. Sampai mana tadi, gengs? Setelah menembak Dean hingga tewas, Wayne kemudian melepaskan Timothy sama Rhonda dari ikatan mereka, gengs. Kemudian ketiganya ini berdiskusi apa aja yang akan
mereka lakukan setelahnya. Gimana nih? Nah, Wayne ini kemudian bilang ke Timothy dan Rhonda bahwa mereka sebaiknya pergi saja. Namun Timothy bilang, enggak, kita harus menelpon polisi. Nah, Wayne pun setuju, gengs. Dan dia pun mencari nomor telepon kepolisian Pasadena di buku telepon. Pada pukul 8.24 pagi, di tanggal 8 Agustus tahun 1973, Wayne menelpon kepolisian Pasadena, gengs. Telepon tersebut dijawab oleh seorang operator yang bernama Velma Lines. Di telepon tersebut, Wayne bilang ke si operator nih, "You all better come here right now. I just killed a man. Kalian harus cepat ke sini sekarang. Aku baru saja membunuh seorang pria." Wayne kemudian memberikan alamat Dean di 2020 Lamar Drive, Pasadena. Nah, ketiga remaja tersebut kemudian menunggu polisi datang di teras rumah Dean. Nah, saat menunggu polisi datang tersebut, gengs, Wayne bilang ke Timothy bahwa ini bukan pembunuhannya yang pertama. Sebelumnya dia pernah membunuh dengan cara menembak juga, gengs. Gak cuma sekali, tapi 4 atau 5 kali. Wow, ternyata ya, kita nggak bisa lihat dalamnya orang seperti apa emang. Waktu itu padahal Wayne ini masih berusia 17 tahun, gengs. Bayangin kalau dia sudah lebih dewasa lagi. Berapa banyak korbannya coba kalau nggak ketangkap. Untung masih punya conscience ya. Mau menelpon polisi gitu, gila. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil polisi datang ke alamat tersebut. Polisi melihat ketiga remaja tersebut duduk di teras rumah, dan dia juga melihat ada pistol 22 mili diletakkan di tempat parkir di dekat ketiganya. Wayne bilang ke polisi itu bahwa dialah tadi yang menelpon kantor polisi, dan bahwa tubuh Dean ada di dalam rumah, gengs. Setelah menyita pistol tersebut dan menempatkan ketiga remaja tersebut di kursi belakang mobil patroli, polisi itu memasuki bungalow atau rumah Dean ini dan menemukan tubuh Dean di lobi. Kaget kali ya polisi ini. Lalu polisi ini kembali lagi ke mobil patroli dan membacakan hak-hak si Wayne kepadanya. Wayne gak peduli dan malah berteriak, "Aku gak peduli siapa yang tahu tentang hal itu. Aku harus luapkan semua ini dari dadaku." Dia bilang begitu. Nah, si Timothy ini pada nantinya akan bilang ke detektif bahwa sebelum polisi ini tiba ke alamat tersebut, ke TKP, Wayne sempat bilang ke Timothy seperti ini, gengs. "Jika saja kamu bukan temanku nih, aku bisa dapat $200 karena membawa kamu ke Dean." Nah, kebayang gak kalian gimana rasanya jadi Timothy pada waktu itu? Pas denger Wayne ngomong seperti itu coba. Gila, gengs. Dalam penahanannya di kepolisian Pasadena, Wayne pada awalnya diinterogasi terkait pembunuhan Dean Corll. Wayne pun kemudian menceritakan kepada polisi semuanya, apa yang terjadi di malam itu, kemudian di pagi itu, semuanya. Dan dia juga menjelaskan kepada polisi bahwa dia membunuh Dean karena membela diri. Nah, pernyataan yang diberikan oleh Timothy dan Rhonda pun mendukung pernyataan Wayne ini. Detektif yang menginterogasi pun percaya bahwa si Wayne ini menembak karena dia membela diri, gengs. Tapi ketika ditanya mengenai klaimnya bahwa Dean telah mengancamnya pagi itu, Wayne berteriak bahwa dia telah membunuh beberapa anak laki-laki. Loh, ternyata, gengs, apa yang dikatakan oleh Timothy tadi benar. Wayne ini bekerja di bawah Dean selama hampir 3 tahun lamanya. Dan bahwa si Dean ini adalah Candyman yang memangsa anak laki-laki. Nah, lebih jelasnya mengenai Candyman ini akan aku bahas di video selanjutnya, gengs. Bagaimana dia bisa menjadi Candyman, apa saja kejahatannya, berapa korbannya, juga siapa saja kaki tangannya. Yes, Wayne ini hanya salah satunya, gengs. Untuk selanjutnya kita tuntaskan saja cerita mengenai si Wayne ini. Polisi pada awalnya skeptis atas cerita Wayne bahwa ada banyak korban Dean, dan polisi mengira bahwa si Dean ini hanyalah korban satu-satunya, dan bahwa kematiannya adalah akibat dari pertengkaran yang diakibatkan oleh narkoba. Tapi Wayne buka semuanya, gengs. Kalian akan tahu lebih jelas lagi nanti di video selanjutnya. Atas kejahatannya ini, gengs, Wayne didakwa atas pembunuhan 6 orang laki-laki di antara bulan Maret 1972 hingga bulan Juli 1973, gengs. Jadi setahun lebih dikit aja, gengs, sudah bunuh banyak orang. Bayangin kalau sampai nggak ketangkap lama coba. Pada bulan Juli 1974, Wayne divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 6 kali 99 tahun, gengs. Pada dasarnya seumur hidup lah ya. Nah, keputusan tersebut sempat ditarik pada tanggal 20 Desember 1978 dan dia diadili kembali pada Juni 1979. Namun hasilnya sama, hukuman penjara 6 kali 99 tahun. Nah, Wayne kini berusia 64 tahun, masih di penjara dan akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di penjara, gengs. Sayang sekali ya, padahal dia tadinya adalah remaja yang pintar, tapi karena salah pergaulan dan kondisi ekonomi, maka pribadinya berubah menjadi seperti itu, gengs. Kita harus hati-hati ya, gengs, ya, dalam berteman dan juga dalam mengawasi anak-anak kita berteman dengan siapa. Jangan sampai deh anak-anak kita juga terjerumus dalam pergaulan seperti ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi,
tadi, ini adalah bagian pertama dari seri Candyman aku, gengs. Di bagian kedua nanti aku akan bercerita mengenai asal mula Candyman, seperti apa kejahatannya, siapa saja korbannya, pokoknya sampai tuntas tas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman cerita kita hari ini? Semoga kalian enjoy dengar cerita hari ini sebagaimana aku enjoy banget pas riset dan bikin cerita ini untuk kalian. Sementara menunggu sambungannya, aku harap kalian semua tetap berbahagia, tetap semangat dalam menjalani hari kalian, selalu respectful dan be kind atau baik terhadap sesama, dan aku akan ketemu kalian lagi di video aku selanjutnya. See you!